anak-anak, pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan dongeng pagi. Nah, kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Gunung Tidar dan Tombak Kiai Sepanjang. Dongeng ini nanti dibawakan oleh siswi kita yang bernama Asmiranda Dwi Rahayu Sukendar, salah satu siswi SD Kemiri Rejo 1 yang sudah lulus tahun 2019. Dengarkan ya, karena nanti di akhir cerita ada pertanyaan yang harus anak-anak kirimkan ke Bapak Ibu Guru. Begitu ya, simak ceritanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan bercerita tentang Gunung Tidar dan Tombak Kiai Sepanjang. Dengarkan ya teman-teman. Dahulu kala, Pulau Jawa merupakan hutan yang dikelilingi lautan, terombang-ambing bagai perahu. Melihat Pulau Jawa yang selalu terombang-ambing, para dewata pun ingin mencari berbagai cara untuk mengatasinya. Tetapi gagal, dan pada akhirnya menemukan cara dengan menancapkan paku sakti di tengah-tengah Pulau Jawa, pas yang dinamakan dengan Gunung Tidar. Gunung Tidar pada awal mulanya hanya ditinggali para jin-jin yang dipimpin Kiai Semar. Tiap kali ada manusia yang datang ke Gunung Tidar selalu dimasak oleh anak buah Kiai Semar. Pada suatu hari, lapor Baginda Kiai Semar, ada manusia yang datang ke wilayah ini dan ingin buka wilayah ini sebagai tempat tinggal, kata Gendruwo. Apa? Siapa yang berani datang ke wilayahku? Dia bernama Syekh Baginda Syekh Jagung beserta 7 pasang manusia dari Turki, Baginda. Serang mereka, jangan sampai ada yang tersisa, perintah Kiai Semar. Baik Baginda, kami akan melaksanakannya. Diseranglah rombongan dari Turki tersebut. Semuanya binasa, kecuali Syekh Bakir yang sakti. Syekh Bakir pun bertapa selama 40 hari 40 malam sebelum menemui Kiai Semar. Hari pun tiba untuk menemui Kiai Semar. Hei di sana, berani betul kau datang wilayahku tanpa permisi. Siapa kau dan mau apa engkau kemari? Wahai penguasa wilayah Tidar, perkenalkanlah namaku Syekh Bakir dari negeri yang jauh di sana, negeri Turki. Kedatanganku kemari bermaksud untuk membuka wilayah ini sebagai tempat tinggalku dan saudara-saudaraku. Apa? Kau tinggali? Ini adalah tempat kuasaanku. Siapapun tak boleh tinggal di sini. Wahai yang mengaku penguasa wilayah Tidar, apakah kau tak tahu? Tiada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Allah menciptakan makhluk untuk menjaga alam semesta, bukan dikuasai secara semena-mena. Hei manusia, sebelum kemarin mengucap tinggalkan tempat ini, kalau tak mau hilangkan akan suruh anak buahku untuk menumpas kalian. Mendengar ancaman Kiai Semar tersebut, Syekh Bakir pun kembali ke Turki guna mencari akal untuk mengalahkan Kiai Semar dan anak buahnya, dan mengajak lebih banyak rombongan dari Turki serta mengambil tempat sakti miliknya. Mereka pun berangkat ke Gunung Tidar. Sesampainya di Gunung Tidar, Syekh, kita akan tinggal di mana? Kita sudah lelah, kata salah satu rombongan dari Turki tersebut.
sekarang dinamai dengan tunan atau berasal dari kata turunan. Kiai Syekh Bakir pun menuju ke Gunung Tidar guna untuk berselancar. Akhirnya sudah cukup semedi. Sekarang akan kutancapkan lebak ini di tengah-tengah Gunung Tidar. Bismillahirrahmanirrahim. Tertancaplah tombak tersebut. Dan tiba-tiba kenapa leherku sakit panas? Iya Baginda, kami juga merasakannya panas, Kata Genderuwo. iya Baginda, kami juga merasakannya panas, Kata Buto Ijo anak buah Kiai Semar. Baginda, kami juga merasakannya panas. Kata Wewe Gombel. Kenapa leherku jadi seperti ini? Cepat selidiki. Dengan tergesa-gesa, Genderuwo datang. Baginda, yang buatlah kita menjadi seperti ini adalah tombak Syekh Bakir yang tertancap di Gunung Tidar ini, Baginda. Apa? Oh, Baginda, panas Baginda, kami tidak kuat lagi. Kata Buto Ijo sambil lari meninggalkan Gunung Tidar disusul anak buah Kiai Semar yang lain. Kiai Semar pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong anak buahnya yang satu persatu lari meninggalkan Gunung Tidar. Kiai Semar pun ikut lari meninggalkan Gunung Tidar. Nah, sekarang amanlah Gunung Tidar dari Kiai Semar dan anak buahnya. Cerita Gunung Tidar dan tombak Kiai Sepanjang membuat ketenangan di wilayah setempat, sehingga masih dipercayai oleh masyarakat setempat. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah dengarkan ceritanya tadi? Pasti bagus. Sekarang siapkan buku dan alat tulismu untuk menulis pertanyaan dari Bu Priscilla. Sudah siap? Baiklah, Bu Priscilla mulai ya. Nomor 1. Apa judul dari cerita tersebut? Nomor 2. Tuliskan tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng tersebut. Nomor 3. Apa amanat yang bisa kita petik dari dongeng yang sudah anak-anak dengarkan tadi? Sudah? Ya. Sekarang ada 3 pertanyaan yang harus anak-anak tulis, jawab, dan jangan lupa dikirimkan ke Bapak Ibu Guru ya. Kita tunggu jawaban dari anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.